aturannya tertulis di mana? Tidak tertulis memang, tapi tidak boleh merekam di tempat ini privacy penalty soalnya ya. Ya aturannya mana dulu, nggak apa-apa. Saya nggak pegang aturannya sekarang ya. Jadi nggak ada aturannya dong. Guys, selamat pagi. Sekarang adalah hari terakhir kita berada di Sumba Timur. Bang Den dan Kak Beda mau berpamitan dari tempat homestay kita selama di Sumba Timur. Pagi ini kita harus ke pelabuhan jam 9 pagi untuk berangkat dari Waingapu ke Surabaya menggunakan kapal Egon PT Pelni Indonesia. Tinggal kalian semuanya, teman-teman. Nih. Guys, kita menuju pelabuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Om Andra mengawal di depan. Lagi videoin seruling senja. Sip Bang Den. Sampai jumpa lagi Om Bang Doni. Den. Ya, thank you sudah ngunjungin Sumba. Om Andra, terima kasih banyak ya. Siap. Mudah-mudahan ke Sumba lagi ya Om. Oh pasti. Dengan yakin aku sampaikan pasti. Kamu pensiun di sini ya, Mandra ya? Iya, boleh. Nah, Itu yang lebih bagus. Mau cari tanah di sini. Ini keluarga kita di Sumba ya, teman-teman. Kalau Om Domi ini baru masuk nih ke frame-nya Road Trip Indonesia. Kalau Om Andra pasti penonton Road Trip Indonesia sudah tahu. 2 kali kita ke Sumba dengan Om Andra inilah yang membantu Road Trip Indonesia selama di Sumba. Terima kasih ya Om semua ya. Siap. Nah, jadi karena momentum ini adalah momentum pas Lebaran, ini adalah pelayaran kapal Egon terakhir nih kalau kita dari Sumba ke Surabaya. Jadi saudara-saudara kita yang mau mudik Lebaran, yang perantau-perantau dari Jawa, yang berjualan, yang bekerja di Pulau Sumba itu akhirnya dengan kapal inilah kita pulang sama-sama. Orang-orang Jawa perantauan banyak di sini. Iya, banyak. Di sini cukup banyak orang Jawa, saudara-saudara kita dari Jawa ya. Iya. Termasuk pelaku kuliner, rata-rata mereka liburan lah. Ini sangat membantu sekali. Karena apa? Pertama, kapalnya besar, muatannya banyak, bisa bawa mobil, bisa bawa motor, bisa bawa penumpang, dan harganya relatif terjangkau, teman-teman. Khususnya buat orang ya. Karena untuk orang bayangkan aja, mudik Lebaran 3 hari 2 malam ya, pas pengalaman kita itu bayarnya cuma 312.000 satu orang, dapat makan 3 kali sehari. Kita sudah bergerak menuju kapal. Antriannya lumayan panjang juga tuh, tapi banyak truk-truk kayak sih, truk-truk ekspedisi tuh di depan. Truk-truknya berjejer tuh. Bawa logistik. Nobi lagi menjaga seruling senja lewat. Mau Andra dia bertiga. Om. Halo, terima kasih Sumba Timur atas sambutannya yang luar biasa sekali. Nanti kami akan kembali. Terima kasih. Road Trip Indonesia. Siap, nanti di subscribe. Iya, nanti di subscribe. Subscribe betul. Subscribe. Siap. Bapak. Selamat bertugas. Jadi KMP Egon itu dia 2 kali sebulan. Setiap 2 minggu itu ada kapal Egon dari Sumba ke Surabaya maupun sebaliknya. Sebetulnya sih rutenya kapal Egon ini kalau kita tarik dari Sumba dia ke Lombok, Lombok dia Surabaya, Surabaya Batu Licin Kalimantan ya. Terus ke Parepare Sulawesi. Jadi sampai Sulawesi, Kalimantan, Jawa sampai dengan NTT itu jalurnya dia. Cuman jadwalnya aja 2 kali sebulan. Kasurnya itu dingin juga AC-nya. Udah ditek-tekin. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Salam buat semua ya Om, buat Abah dan kawan-kawan sedulur. Ya. Sayang, thank
tunjukin tempat kita sayang. Ini hektik sekali liatin. Kamu duduk situ. Gitu, oke. Guys, kita harus berebutan kasur di sini. Oke, bawah tuh bagus. Itu yang ujung bagus sudah. Alhamdulillah kita dapat di ujung kan dekat jendela. Oke, lumayan lah. Yang penting kan nanti ada Yang penting ada spray. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali nanti mau mencoba naik kapal Egon dari Surabaya ke Sumba atau ke Lombok atau kemana-mana pun, itu strateginya adalah cari tempat itu di paling pojok atau yang udah berhubungan dengan dinding lah dimanapun itu, jadi tidak dilewat-lewati lagi. Dan juga kata teman-teman kru, Bang Den sempat ngobrol cerita di sini sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi memang tidak ada nomor, jadi kalau kita naik langsung cari kasur atau matrasnya gratis. Tinggal pilih aja tempat mana yang sesuai sama kita. Nah kalau Bang Den sama Kak Beda kan selalu bawa spray ya kemana-mana karena kita bawa mobil, di mobil kita lengkap. Jadi spray ada, bantal ada. Jadi matras-matras itu kan mungkin apakah dicuci atau tidak. Beberapa kali kita enaknya tuh bawa alas sendiri lah. Jadi lebih nyaman lagi gitu. Guys, ini pertama kali kita naik Egon, kapal sebesar ini. Liatin crowded. Bang Den langsung tewas deh. Alhamdulillah kita dapet di pojokan nih. Selalu begitu. Ditekin nih sama abang-abang nih. Ini kaki ketemu kaki. Di deck 2 ini, deck penumpang itu AC-nya cukup dingin. Jadi kita tidak kepanasan teman-teman kalau di deck 2 itu. Apalagi malam. Kalau malam teman-teman wajib bawa selimut atau minimal kain sarung karena kalau nggak bisa kedinginan gitu. Kalau siang juga cukup adem, jadi kita tidak kepanasan. Karena kan kalau di kapal itu kalau kita kepanasan itu, waduh itu gerahnya minta ampun. Seperti yang di deck atas tuh. Deck atas, deck 3 itu juga penuh dan itu tidak ada AC-nya sama sekali. Itu kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di sana, penumpang-penumpang di sana tuh udah buka baju, kipas-kipas karena panas. Kalau dilihat sih teruntukan di atas itu kanopi biasanya memang tuh sebetulnya buat restoran ya, tempat makan ya, cuman entah kenapa itu kayak udah diisi full semua, penuh semua karena memang mungkin jalurnya ini jalur penuh penumpang teman-teman. Dan itu harganya sangat bersahabat lah buat ekonomi menengah ke bawah. Tapi kalau teman-teman mau cari kenyamanan ya jangan berharap ya di kapal ini gitu kenyamanan, ya mendingan naik pesawat. Tapi buat kita petualang dan bisa ngangkut mobil kita, wah kapal Egon itu luar biasa membantu sekali teman-teman. Ini waktunya Kak Beda ngopi nih. Sekarang udah jam 3:30. Kita kan lagi puasa sayang, tapi karena kita di perjalanan kita jadi musafir. Oh iya, ini kita lagi jadi musafir nih. Kita harus ganti. Karena perjalanan kita ini nanti 2 hari 2 malam dan kondisinya seperti ini. Besok kita akan transit di Lembar, Pelabuhan Lembar itu di Lombok. Kalau kita naik kapal Egon itu, ketika kita turun dari mobil, itu sebaiknya barang-barang yang akan kita butuhkan itu turun semua. Karena kalau kita udah naik dan kapalnya sudah berjalan, pintu dari dek kapal ke dek penumpang itu dikunci. Jadi mobil kita, kendaraan kita tuh aman sebetulnya. Cuman ya kita nggak bisa akses teman-teman. Kita harus siapkan, apakah mau bawa tas, mau bawa barang berharga, atau mau bawa makanan, selimut, bantal, dan lain sebagainya. Itu keluarin deh sebelum kapal berjalan. Kita sekarang banyak barang-barang yang untuk tidur kayak selimut, baju ganti itu di mobil nggak bisa diakses karena terlalu rame kan. Bang Den sama Kak Beda naik ke atas masih hektik, masih terlalu crowded begitu. Jadi nanti deh barangnya belakangan gitu kan. Kita pikir seperti di kapal penyeberangan feri PT ASDP itu kan selalu bisa diakses kan. Nah kalau ini nggak bisa. Nah, akhirnya kita kemarin tuh sempat kecolongan juga. Jadi nggak banyak barang yang bisa kita bawa. Selamat pagi guys. Ini sudah kita melewati satu malam, ya? Satu malam yang panjang. Malam yang panjang. Tapi tidurnya pulas. Kita tidur di sini, makan di sini, duduk di sini, ngopi di sini, ngeteh di sini. Sini.
Karena kalau di sini nih teman-teman, kalau kita lihat itu semuanya tuh udah penuh dengan matras-matras tidur. Bahkan untuk jalan pun nggak ada. Posisi kita di pojokan, jadi kita aman gitu, tidak ada orang-orang lewat. Tapi kalau saudara-saudara teman-teman kita yang di sana itu, nah itu dia injek-injek tempat tidur matrasnya gitu. Karena nggak ada jalan lagi, karena saking penuhnya nggak ada jalan. Kita mau cas HP dulu teman-teman. Kita spill kapal Egon ini. Di situ ada tempat ngecas. Oh, lewatnya mana ya? Di sini ya. Kita lewat sini dulu. Maaf. Sorry. Tempat cas HP juga disediain banyak gitu kan. Nah, itu sebaiknya kita kontrol. Jadi kalau kita ngecas HP harus diperhatikan gitu kan, supaya jaga-jaga aja. Kalau kami sih kemarin aman ya. Penting ya kalau pas tidur ya jangan ditinggal gitu, karena dia agak jauh. Kecuali kalau teman-teman bawa kabel yang agak panjang itu, nah itu enak tuh. Kabel sambungan itu kan. Nah, itu kalau punya. Kami juga bawa sih sebetulnya, cuman kabel kami kurang panjang gitu. Karena kami jauh, posisinya di pojok. Yang kita harus cari kabel sambungan itu deh, Sang. Ya, yang panjang cuman yang kecil gitu, yang tipis tuh kan ada tuh di online banyak jual. Kayak kita butuh itu. Oh ya teman-teman, kita masih ada jual seperti biasa t-shirt sama nih topi yang baru ya. Ini ada 3 warna, marun, ada krem, ada hijau. Silakan dipesan di nomor WA di bawah ini dan kolom deskripsi. Cuaca cerah. Kemarin sore sempat kita kena ombak sedikit, tapi pagi ini udah cerah lagi. Maksudnya ombaknya nggak terlalu tinggi. Kalau kemarin sore itu kapal sempat goyang-goyang guys. Nah, ini ruangan ke mobil kita nih. Cuman sayangnya kalau di sini dia sudah dikunci. Nah, kita lihat di atas seperti apa. Masalah kebersihan sebetulnya kalau buat kami ya, kebersihan kapal Egon itu relatif baik sekali. Kenapa begitu? Tempat sampahnya banyak, udah gitu sampah itu penuh, langsung datang itu petugas-petugas tiap tempat sampah, namanya orang sebanyak itu kan. Ini kalau di deck itu kita lihat sih cukup bersih, karena penumpang juga kayaknya sudah mulai teratur gitu buang sampahnya. Jadi begitu tempat sampah itu penuh plastik-plastiknya, petugas langsung datang, ganti lagi plastik kosong. Penuh lagi, petugas langsung datang, ganti lagi plastik kosong. Wah, tempat buang sampahnya di sini guys. Nah, cuman masalahnya penumpangnya kadang-kadang yang tidak menjaga kebersihan. Kalau kita lihat mungkin yang di pinggir-pinggir, yang di luar itu kan di luar-luar itu kan juga penuh penumpang tuh, masih banyak berserakan, tapi tidak terlalu banyak. Nah, itu penumpang mohon kesadarannya untuk masalah kebersihan, karena kalau dari kapal, dari petugas sih sudah Bang Den bilang sih sudah cukup baik ya. Kamar mandinya juga, kamar mandinya itu cukup bersih dan airnya banyak. Kita tidak pernah kekurangan air. Mau mandi, mau wudu, mau apa segala macam. Kalau di kayak pagi atau sore, toilet atau kamar mandi itu memang antri kalau lagi penuh. Kalau kita sih strateginya cari aja agak-agak tengah-tengah malam, siang-siang ketika penumpang lagi banyak-banyaknya tidur, istirahat. Nah, itu kita manfaatin ke kamar mandi. Mau mandi, mau buang air besar, segala. Air aman lah. Nah, ini bagian kapal. Ini belakang guys. Oh, belakang pun juga penuh semuanya. Matahari di belakang kita, berarti timur di sana. Kita sekarang mengarah berlayar ke arah barat. Sekarang posisi kita di samping kanan itu Pulau Sumbawa. Bentar lagi kita masuk ke Pulau Lombok, nanti mungkin siang atau sore mungkin ya kita masuk ke Lombok. Nanti kalau kelihatan pulau-pulau di situ, kita menyisiri Pulau Sumbawa. Sumbawa besar. Oh, kita lihat di sini ke bagian atas sini, coba lihat. Ya, segitu laporan kita spill KMP Egon jurusan dari Sumba menuju ke Surabaya.
Ya sempet juga sih terjadi ketegangan dengan salah satu kru waktu Bang Den rekam-rekam gitu kan. Karena kan kita kan selama ini memang selalu rekam-rekam karena kan ingin melaporkan gitu kan, melaporkan tentang kondisi kapal. Dan buat teman-teman yang suka road trip juga, suka touring juga kan, ini kan salah satu solusi yang sangat bagus ya kalau kita tidak punya banyak waktu. Misalnya dari Surabaya nih, kita mau ke NTT nih, mau ke Sumba, itu kan jauh sekali loh teman-teman. Itu makan waktu dan biaya berapa lama seperti yang kita udah bilang. Nah, saya 2. Jangan ngerekam Pak ya. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, soalnya kan ada aturannya tersendiri. Aturannya tertulis di mana? Tidak tertulis memang, tapi tidak boleh merekam di tempat. Ini privacy pelni soalnya ya. Ini kan ruangan publik. Bukan, ini kan kapal pelni Pak. Kita Jadi, sudah tolong, Pak, kita ya. sudah beberapa kali rekam nggak ada masalah di Ya. kapal-kapal pelni yang Tolong, lain. Pak, ya. Ya aturannya mana dulu, nggak apa-apa. Saya nggak pegang aturannya sekarang ya. Jadi nggak ada aturannya dong. Tuh di dinding situ ada peraturan larangan di atas kapal. Nggak ada di sana ditulis larangan merekam-rekam. Nggak ada di situ. Kalau ada dibikin dong di situ. Senjata api ya nggak boleh. Bawa anjing nggak boleh. Narkoba nggak boleh. Ngerokok api nggak boleh. Dan lain-lain tuh. Minuman keras nggak boleh. Bikin di situ. Tidak boleh merekam-rekam di atas kapal. Dari Sabang sampai Merauke apapun kita sampaikan buat informasi dan edukasi buat teman-teman yang ingin menggunakan jalur ini. Karena kan kemarin waktu kita upload beberapa YouTube atau postingan di Facebook maupun Instagram, TikTok, Bang gimana tuh caranya ke Sumba? Bang di mana tuh lokasinya? Nah ini salah satu alternatif yang sangat membantu sekali, terutama untuk kita yang naik mobil maupun naik penumpang. Nah jadi buat teman-teman ya, kru Egon ya nggak usah terlalu defensif lah ngelihat kamera harusnya halo gitu kan, selamat datang di kapal motor Egon gitu. Tapi ya bisa dimaklumi teman-teman, yang namanya kerja kapal itu berat, itu sangat berat sekali. Itu Bang Den sama Kak Beda ngerti lah kalau masalah itu. Jadi kita aja yang baru 3 hari 2 malam ya di kapal rasanya udah seperti apa. Ini teman-teman kita bekerja di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun dan menghadapi segala macam karakter, segala macam suku kan dengan berbagai macam ininya pasti memang sangat berat. Jadi kita sangat maklum, mohon maaf kalau ada terjadi ketegangan itu. Tujuan kami Road Trip Indonesia hanya ingin menginformasikan, bahkan mempromosikan. Sekarang kita lihat deh nih makanannya nih. Ayo kita spill ya guys. Dapat apa nih? Dapat wafer, lumayan buat cuci mulut. Wah. Nah, lumayan. Ada nasi, ada ayam. Ayam. Ayam atau telur kan? Tahu. Ada tahu, ada sayurnya sih. Karena menunya juga sangat sederhana. Kalau kami tuh bawa rendang yang awet-awet ya. Rendang bawa, telur rebus. Kak Beda tuh sempet siapin goreng ikan bawa. Ini lumayan bisa bertahan kita beberapa hari ke depan. Jadi nggak bosen gitu. Tapi kalau nggak sebenarnya dia juga ada jual di kantin ya. Guys, kita mau spill harga-harga di kantin Pelni Mart. Kita butuh air mineral satu. Dek, ini berapa? 20. Gokil juga harga-harganya. Guys, air mineral di sini 20.000 guys. Jadi gini, walaupun harga di kantin itu relatif mahal dari harga-harga normal kita di darat, tapi pilihan-pilihan dia beri. Misalnya kayak air panas di deck 3 itu ada yang gratis, selalu ready kalau kita mau. Atau misalnya kalau kita mau bawa pop mie atau bawa air mineral, bawa makanan dari luar itu juga nggak ada masalah. Pilihan-pilihannya sih begitu. Tapi kalau kita mau beli ya dengan harga mereka ya ada juga. Ketemu penonton Road Trip Indonesia. Siapa namanya? Dodo. Di episode yang di Tanah Rara di Sumba Timur itu ya kepikiran aja, semoga aja gitu bisa ketemu Bang Den sama Kabeda gitu. Malah terkabul juga di ini kapal Egon ini. Tujuan Sumba Jawa. Alhamdulillah. Kalau kita mau cari tempat buat sekedar duduk-duduk, udah bingung nih. Karena nggak ada lagi space kita buat duduk-duduk. Jadi kita balik lagi ke sana. Kita beda tuh. Kabeda di paling pojok sekali ya. Jadi kalau kita mau ke sana kita harus lewatin penumpang-penumpang lain yang sedang tidur dan harus injak-injak matras tempat tidur mereka, kasihan. Kalau kekurangan ya pasti dalam tahap penyempurnaan. Kalau kita mau bicara sempurna, nyaman sama sekali ya memang tidak mungkin ya teman-teman ya. Tapi kalau sejauh ini kalau kita Bang Den lu pernah naik kapal Pelni beberapa tahun, tak puluhan tahun dulu ya, dengan sekarang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman gitu. Cuma ya dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Tidak sempurna, jangan
seperti mau naik kapal pesiar gitu kan. Tapi kalau ingin merasakan bagaimana kelas ekonomi, bagaimana masyarakat saudara-saudara kita, dan bagaimana rasanya petualangan, ya kita naik. Tapi kalau mau road trip, punya uang ya kirim aja pakai kontainer, langsung naik pesawat, ciklek, itu boleh juga. Itu bebas-bebas aja teman-teman. Jadi barusan ada pengumuman di dalam bahwa buat para penumpang yang belum punya tiket masih dikasih kesempatan untuk belinya di atas kapal di loket informasi. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi ada yang belum bayar. Kita bisa bayar tiket di atas kapal. Kita sekarang ada di Lembar, Lombok. Sama Iko. Kita ada break 1 jam. Ini titipan dari Ongkosing. Terima kasih Bang Den, Kak Beda udah bawa titipannya Ongkosing. Ini Oke. sudah saya terima ini. Sama-sama. Jadi sekarang mobil kita harus keluar dulu karena lagi mau bongkar truk semuanya. Nanti setelah truk-truk yang semuanya turun di Lombok ini baru kita masuk lagi. Begitu. Kita ini sudah hari ketiga teman-teman ya di kapal KM Egon. Udah lecek deh. Tingkat keboringannya tingkat dewa. Kebetulan juga kemarin itu cuaca baik-baik saja, cuman hanya ada pernah gelombang sedikit waktu melintas dari arah Sumba mau ke Lomboknya itu, mau ke Sumbawanya itu. Nah, dia menyeberangi sebuah selat yang gelombangnya ada. Kapalnya besar dan cepat sekali. Wah, gede banget. Ini baru pertama kali ya Bang Den sama kayak beda, karena kita biasa naiknya PT STP yang kecil dan agak lambat. Kalau ini cepat sekali. Terima kasih KM Egon sudah menghantarkan kami tepat waktu dari Sumba sampai Surabaya. Memang sih 3 hari 2 malam itu wow, bingung mau kemana, mau ngapain, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Udah begitu aja. Untung ada satu obat kecil yang bisa membantu kita. Itu senjata kita selalu tuh. Kalau di kapal-kapal yang kira-kira makan waktu lama, kita langsung tek, itu langsung nggak lama gitu. Tapi penasaran kan mau tanya, obat apa itu Bang Den nggak beda? Coba tebak, tulis di kolom komentar. Ada yang tahu nggak? endorse. Pengalaman pertama berada di atas kapal 3 hari 2 malam itu shock. Sebenarnya karena nggak ada akses kita untuk misalnya kita boring baring gitu ya, udah bosan nih berbaring-baring tidur gitu, harusnya ada tempat yang kita bisa buat duduk gitu kan di udara terbuka gitu, kayak di apa sih, kanopi ya, kalau di SDB itu kan kanopi gitu, terus bisa duduk kayak gitu. Ini kan nggak ada sama sekali. Jadi kita cuma berbaring atau duduk di atas kasur duduk gitu, jadi makan di situ, ini di situ ya begitu deh ya. Nggak apa-apa sih, namanya juga pengalaman pertama kan, agak shock juga. Ada yang mau aku anterin ke mobil dulu nggak? Trip pertama. Trip pertama ini. Halo Surling Senja, apa kabar kamu Surling Senja? Sore sayang, kita kembali ke Tanah Jawa. Seruling Senja yang kembali ke Tanah Jawa baru. Surling Senja akhirnya kembali Tahun ke ya? Tanah 3 tahun Jawa. ya? 3 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sampai tahun. 4 tahun Seruling Senja. Sampai tahun Surling Senja meninggalkan Jawa. Tanah Jauh. Sekarang dia kembali lagi. Kita udah sampai di Surabaya jam 11 nih. Guys, itu Ramdor sudah terbuka. Kita kasih penumpang dulu ya. Iya, penumpang. Penumpangnya itu sudah menunggu di setengah jam di depan situ. Kalian tahu kenapa? Karena kita sudah 2 hari 3 malam berada di atas kapal. 3 hari 2 malam di atas kapal. Kerjanya cuma tidur, rebah, makan.
Tanah Jawa ini. Kembali kita ke Surabaya dan Jakarta toh. Sekarang kita nggak tahu nih jalan keluarnya kemana nih San. Kita baru pertama kali tahu. Dia pelabuhan Tanjung Perak dia. Iya, kapalnya gede-gede semua ini. Kapalnya besar-besar ya. Soalnya dia aksesnya tuh kemana aja dia menyebarnya. Ini pelabuhan besar. Keluar sini Pak. Yo, makasih. Maaf guys kita ini Kasar. Kita soalnya baru pertama kali pelabuhannya gede kayak gini. Aduh, serulin senja kamu kotor banget. Keder guys. Bener lah. Kita nggak tahu nih jalannya kemana nih. Arah keluar mana ini? Nah ini ada Pak Polisi ini, kita kemana ya arah jalan keluar ini? Saya tanya dulu San. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan gitu. warnanya. Banyak warnanya Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.